Fraksi PKS mendorong agar mengganti Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan Perpu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam pendapat mini fraksi PKS tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Fraksi PKS berpendapat bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi disebabkan beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini terkait dengan kekuasaan pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan negara sebagai berikut. Pertama, Perpu di pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa perubahan postur dan atau rincian anggaran APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur atau berdasarkan peraturan presiden. Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dalam membuat APBN tidak diatur dalam undang-undang atau yang setara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah undang-undang yang diterapkan setiap tahun. Kemudian RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan setuju oleh DPR sebagaimana ditegaskan pasal 23 ayat 2 dan ayat 3. 2. Perpu di pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas dijaga pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Fraksi PKS mencermati terkait dengan batas atas defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Perpu nomor 1 tahun 2020 dalam pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19 dan atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun 2022. Dalam klausul pasal tersebut di atas hanya menyebutkan melampaui 3% dari PDB tetapi tidak menjelaskan batas-batasnya. Fraksi PKS berpendapat tidak adanya batas atas penentuan defisit APBN terhadap PDB berpotensi menjadi tidak terkontrol sehingga akan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak prudent atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang. Selain itu juga beresiko dimasukkannya kepentingan-kepentingan belanja lainnya yang tidak tepat dan tidak perlu. Batas atas defisit diperlukan agar adanya kepastian hukum dan agar resiko keuangan akibat defisit menjadi terukur dan manajeable. 4. Fraksi PKS berpendapat bahwa scam bailout selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar. Kami telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 97-98. Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari 650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat itu kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan.
segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil melalui fasilitas BLBI dan obligasi rekap dan tetap menjadi penguasa modal pasca reformasi sampai sekarang. Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan membarui lanskap sosial dan politik hari ini. Fraksi PKS menolak skema bailout dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank maupun lembaga keuangan. Fraksi PKS mendorong agar mengganti Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan Perpu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam pendapat mini fraksi PKS tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari.